Ya, kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Ya, pemirsa, kejadian itu terjadi saat petugas KPPS setempat sedang melakukan perhitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara, suami serang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang. Akibat penyerangan, Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. Dari partai mana dia, Pak? PKN. Tidak terima, Pak. Suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak, yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau gimana siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terlibat selisih paham seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dibacok oleh seorang linmas di tengah penghitungan surat suara. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit Akagani Palembang. RM Osa, pria 34 tahun ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit Akagani Palembang, Sumatera Selatan usai menderita luka sabetan senjata tajam di kepala bagian kiri. Ketua KPPS 27 ini diserang oleh RF, seorang petugas linmas saat tengah melakukan penghitungan surat suara di TPS 27. Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas linmas. Namun ditolak korban. Selain itu, pelaku juga sakit hati lantaran sang istri yang tengah hamil hendak mencoblos namun tidak didahulukan korban. Pada saat pencoblosan istri pelaku itu sedang hamil dan korban sebagai ketua KPPS itu prioritasnya ke lansia dulu. Mungkin baru selanjutnya
istri yang pelaku. Selanjutnya keluarga korban melaporkan kejadian ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Polisi tengah memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal dunia di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilik datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun. Dan setelah diberikan beliau ke bilik suara, tiba-tiba seperti sesak ya, menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan, dan dibawa ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan, 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temannya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, 3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Lewung, Kabupaten Pidi Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kabupaten di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrijal, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Lawung atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari tim liputan iNews melaporkan. Kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara. Ya, pemirsa, kita akan saksikan informasinya di mana anggota KPPS di sejumlah daerah Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan.
Diduga karena kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, 6 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai. Mereka terpaksa harus mendapatkan perawatan medis karena diduga kelelahan, lantaran bertugas sejak pagi hingga malam hari di tempat pemungutan suara TPS masing-masing. Rumah Sakit Umum Sinjai menerima ke-6 pasien dengan keluhan mual, pusing, dan muntah-muntah. Sementara itu, petugas KPPS di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Palangga setelah tak sadarkan diri akibat diduga kelelahan setelah melakukan perhitungan suara. Tidak hanya di Puskesmas, sejumlah petugas KPPS juga dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis akibat diduga kelelahan. Hingga kini tercatat 8 petugas KPPS yang mengalami sakit dan kelelahan bekerja dilarikan ke Puskesmas Palangga untuk mendapat perawatan medis. Malam, rata-rata malam ini banyak sekali yang tumbang karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu perhatian karena sibuk urus masalah ini, masalah perhitungan suaranya. Ini kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan di Puskesmas. Ya, pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lainnya. Seorang saksi TPS 2 di Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dari TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Ya, pemirsa, ada-ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024, di mana ada beberapa sejumlah pemilih yang melakukan pencoblosan 2 dalam surat suara, dan berikut kami hadirkan informasinya. Inilah video viral milik warga saat mendokumentasikan proses penghitungan surat suara DPR RI Sulawesi Selatan 1 di TPS 005 Jalan Kakatua, Makassar. Dalam rekaman saat melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan para saksi, penunjukan surat suara tidak sah ini disambut goyonan ketika seorang pria memegang kertas suara sobek karena melubangi hingga bolong besar di foto salah satu paslon. Meski di TPS ini telah terdapat tata cara memilih, namun banyak surat suara yang batal. Saya sih tidak tahu pastinya ya, cuman kita pas perhitungan suara kita buka sudah seperti itu. Tidak tahu siapa yang bikin ya, karena kita tidak tahu DPR RI. Meski demikian, hasil penghitungan surat suara di TPS yang viral ini berjalan dengan lancar dan aman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, lebih dari 4.000 pemilih tetap akan mencoblos pada pemungutan surat suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Ya. Sementara itu di Jakarta Utara, surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat merekomendasikan 5 tempat pemungutan suara di 2 kecamatan di Kota Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Diduga 5 TPS tersebut melanggar aturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Lima tempat pemungutan suara atau TPS di 2 kecamatan di Kota Cirebon mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kota Cirebon. 5 TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya di Kecamatan Kesambi, sedangkan di Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena mendapatkan 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, maupun daftar pemilih khusus atau DPK. Dan di TPS 27 Karya Mulya ada 6 orang dengan kasus yang sama. Sedangkan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Kejaksan, di masing-masing TPS ada 1 orang DPTB yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara, tetapi menerima dan mencoblos 5 surat suara. Lebih tepatnya di Kesambi, TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya. Adapun yang di Kejaksan, di TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Bahwa ditemukan ada pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi difasilitasi bisa memilih, gitu ya, dengan ada kelebihan gitu ya, mestinya hanya 1 itu diterima ke PWP, tapi kemudian mendapatkan 5 dan tersedia semua. Maka dalam hal tersebut gitu ya, rujuk. Pemirsa, sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Persoalan distribusi membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.
Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan.